selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Walaupun keadaan ini siang, malam, kita tetap semangat pagi. Oke, kali ini Pak Argo akan menyampaikan materi bimbingan konseling tentang peningkatan konsentrasi belajar. Nanti akan saya ini di sebelah kiri atas ada PowerPoint, yaitu meningkatkan konsentrasi belajar bidang bimbingan belajar. Oke, saya lanjutkan pengertian terlebih dahulu. Jadi konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk, sama seperti pada saat kita melakukan ibadah, kita harus khusyuk, konsentrasi penuh. Khusyuk seseorang pada sesuatu, itu adalah konsentrasi. Sedangkan konsentrasi belajar ini tidak jauh beda, adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi fokus dengan satu pelajaran. Oke, lanjut. Hal yang mampu mengaruhi konsentrasi adalah yaitu motivasi. Motivasi ini harus paling utama. Yang kedua, keinginan atau keterkaitannya terhadap sesuatu. Jadi rasa ingin tahu, ketertarikan. Yang ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Jadi wajib, istilahnya kata lainnya ada wajib, kamu harus ditekan, kudu iso, istilah bahasa Jawa. Yang selanjutnya adalah keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya. Selanjutnya tingkat kecerdasan yang dimiliki. Nah, ini untuk tingkat kecerdasan yang dimiliki biasanya beda-beda, setiap anak beda. Jadi harus saya sendiri sebagai seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan kalian masing-masing. Selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Jadi kalau kita ingin berkonsentrasi, ya kita harus lihat keadaan, situasi dan kondisi. Apabila lingkungannya ramai, ya kita harus bisa mungkin mencari tempat yang tenang supaya konsentrasinya lebih terarah atau fokus. Selanjutnya, penyebab kekurangnya konsentrasi. Ini ada kelemahannya, yaitu lemahnya minat dan motivasi pelajaran. Jadi istilahnya itu kalian itu roso-roso, malas. Yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Ini jangan sampai muncul. Jadi intinya itu rasa gelisah. Gelisah sudah mewakili semuanya. Yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik atau berantakan. Sudah saya bahas sebelumnya. Jadi lingkungan itu berpengaruh sekali. Umpama kalian di dalam kelas, jadi lingkungan sekitar kelas harus tenang. Itu untuk membantu memusatkan konsentrasi penuh. Yang keempat, kondisi kesehatan. Ini harus sehat tentunya. Makanya kalau kalian sakit, itu sulit untuk konsentrasi, biar konsentrasi. Jadi kondisi kesehatan harus fit. Yang kelima, berpikir pasif dalam belajar. Selanjutnya, manfaat untuk konsentrasi sendiri. Manfaatnya ada banyak ini. Jadi kalian akan lebih mudah
dan cepat menguasai materi yang diajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu guru sedang mengajar, jadi konsentrasikan pada pelajaran tersebut. Supaya kenapa? Nah, ini tadi lebih mudah dan cepat menguasai materi. Jadi orang disambi guyon atau ketawa ketiwi sambil mainan HP biasanya kalian. Selanjutnya, dapat dipastikan bahwa siswa kalian yang berkonsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Sudah jelas ya, ini berarti kalau kamu konsentrasi itu secara tidak langsung sudah aktif belajar. Selanjutnya, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Selanjutnya, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini biasanya kalian itu pada saat diterangkan oleh Bapak Ibu guru itu ramai sendiri. Nah, ini Bapak Ibu guru sebenarnya itu butuh konsentrasi juga untuk menerangkan, karena kalau salah menerangkan ya itu tadi salah persepsi kalian nanti menerimanya. Jadi baik Bapak Ibu guru maupun kalian harus sama-sama konsentrasi fokus. Jadi, istilahnya kusuk tadi. Jadi satu sama lain ini saling ketergantungan. Apabila kamu gojekan, nanti juga Bapak Ibu guru kesulitan untuk menyampaikan mata pelajarannya. Lanjut, manfaat konsentrasi masih tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Nah, ini memang harus butuh konsentrasi yang tinggi, ini konsentrasi fokus. Suasana belajar menjadi semakin kondusif. Tadi yang berpengaruh lingkungan itu berpengaruh lingkungan adalah kita bermanfaat konsentrasi berpengaruh besar untuk lingkungan. Nah, ini sedikit motivasi. Apapun saya bisa jika saya mau. Ini sebagai moto kalian. Ini moto bagus sekali. Jadi jangan sampai kalian belum mencobanya, jangan bilang tidak bisa. Jadi dicoba dulu baru berikan alasan. Jadi, belum mencoba kok saya tidak bisa Pak, saya tidak bisa Bu, itu jangan sampai. Oke, next. Cara meningkatkan konsentrasi. Kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh. Tadi sehat jasmani maupun rohaninya. Fisik harus sehat betul untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini tadi sudah bagus sebutkan, fisik dan psikis. Fisik jelas sehat, psikis tadi pikiran. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi dan rasa lapar. Nah, penting ini. Kalau lapar biasanya kalian ngantuk. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan. Gila, masa kamu gila mau sekolah kan enggak? Ketegangan emosional seperti cemas, kecewa. Nah, ini patah hati ini yang sering kalian rasakan. Atau iri HP nih koncone, teman kamu punya HP baru, iri pengen, terus mutung nggak masuk sekolah. Punya motor baru, temannya pengen, kamu nggak masuk sekolah. Atau dendam, bagian riskan ini kalau dendam. Jangan sampai ada dendam-dendaman di antara kalian, apalagi satu kelas. Menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Nah, untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui, yaitu apa yang kalian pelajari harus senang dulu.
Untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari? Jadi ngerti tujuannya. Kalian belajar mapel, salah satu mapel itu harus tahu tujuannya kemana, buat apa. Untuk matematika, kalau matematika masalah uang, berarti besok kan kalian pasti berkecimpung uang. Apa hubungannya materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Sudah, jadi kalian belajar tentang apa, nanti manfaatnya untuk apa. Toh yang ngerti itu kalian sendiri. Yang keempat, bagaimana cara mempelajarinya. Ini bagaimana cara mempelajarinya adalah dibantu oleh Bapak Ibu guru. Cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan dan cara berpikir, menyeleksi fokus masalah dan mengarah pada rasa tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi rasa penasaran pada saat kalian belajar itu penting, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka pikiran yang bertindak sebagai step by step dalam memecahkan masalah. Jadi kalian belajar itu harus tersusun. Lingkungan yang kondusif, tadi Pak Argo sudah sebutkan, lingkungan nyaman itu berpengaruh sekali untuk konsentrasi kalian dalam belajar aktif. Jika sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, sebaiknya kita harus mengembangkan pola belajar yang aktif. Aktif kalian. Nah, intinya di sini ya, apabila tidak tahu itu bertanya guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut. Ini penting. Jadi apabila tidak tahu ya silahkan bertanya. Penyegaran pikiran, jadi hilangkan pikiran-pikiran jenuh, intinya di situ. Ya. Nah, apabila kalian jenuh, keluarlah. Ini untuk merefresh pikiran kalian. 5 menit sudah cukup, mendengarkan musik atau guyon-guyon sama teman, itu penting. Itu tadi ya yang perlu digarisbawahi. Jadi dalam kalian belajar harus berkonsentrasi penuh. Apa tujuannya? Jadi nanti arahnya kemana mata pelajaran yang kamu sedang pelajari. Tadi saya contohkan matematika. Dalam kamu menjalani hidup nanti kan pasti ada hitung-hitungan. Nanti rumus-rumus matematika itu biasanya dipakai, entah itu IPA kan ilmu pengetahuan alam, kehidupan alam itu biasanya terpakai. Apalagi kalian kejuruan itu kan penting, matematika sama yang boga itu biasanya kan berapa takaran untuk bumbu itu kan berpengaruh sekali. Oke, cukup sekian, sudah terlalu lama, hampir 15 menit. Mungkin mudah-mudahan kalian tidak jenuh dan semoga bermanfaat video kali ini untuk pembelajaran kalian, cara berkonsentrasi dalam belajar. Sekian dulu dari saya, terima kasih.